Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu partikel. Setiap materi terdiri dari butir-butir kecil atau partikel. Partikel merupakan bagian terkecil dari materi yang masih mempunyai sifat yang sama dengan materi tersebut. Setiap materi terdiri atas partikel yang sangat kecil disebut atom. Atom bagian terkecil dari unsur yang tidak mungkin dibagi lagi. Dua atom atau lebih dapat bergabung membentuk molekul dengan perbandingan tertentu. Ini berkaitan dengan hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur yang menyusun zat adalah tetap. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan dan tidak dapat diubah menjadi atom lain melalui reaksi kimia, yaitu berdasarkan dengan hukum kekekalan massa. Jumlah massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum perbandingan tetap. Misalkan dalam senyawa ferrosulfur, ya. Nah, di sini ada massa misalkan 56 gram, sedangkan massa sulfur 32, massa Fe berbanding dengan massa S adalah 7:4. Jika massa 28 gram Fe dengan massa 16 sulfur, ya, maka perbandingannya sama, 7:4. Massa Fe14 dengan massa S8 perbandingannya juga 7:4. Jadi massa Fe berbanding dengan massa S selalu tetap 7:4. Di sini 1 dikali ArFe ditambah 1 kali ArS. Atau 1 kali 56 dibagi dengan 1 dikali 32. Ini bukan bagian, tetapi perbandingan dengan di sini ada 7:4. Ini yang kedua ya. Contoh yang kedua itu sama saja ya. Ini untuk senyawa FeS2, ferrodisulfur. Ya, jadi 1 kali ArFe ditambah dengan 2 kali ArS karena unsur daripada S ada 2. Jadi 1 kali 56 berbanding dengan 2 kali 32. Kita masuk ke dalam hukum kekekalan massa. Massa C2H5OH plus O2 membentuk CO2 ditambah H2O. C2H5OH itu merupakan etanol. CaCO3 atau kapur karbonat, kalsium karbonat, yaitu kalsium oksida ditambah dengan karbon dioksida. Sama dengan massa CaCO3 sama dengan massa CaO ditambah dengan massa CO2. Sama halnya dengan Fe ditambah dengan 2S menghasilkan FeS2. Atom adalah bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat unsur. Bagian terkecil dari senyawa yang masih mempunyai sifat senyawa disebut molekul atau ion. Molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, baik sejenis maupun berbeda jenis, yang bersifat netral. Molekul yang terdiri dari atom sejenis disebut molekul unsur, sedangkan molekul yang terdiri dari atom yang berbeda disebut molekul senyawa. Di sini ada contoh ya. Di sini ada unsur oksigen ya. Di sini dia akan membentuk oksigen itu saling berikatan menjadi O2 di sini ya. Kemudian ada H1, sedangkan ini ada H2 membentuk H2O. Jadi ketika kita gabungkan antara oksigen dengan H2, di sini ada oksigen 1 dan H ada 2. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik.
yaitu ion positif disebut kation dan ion negatif disebut anion. Contoh, ion natrium artinya Na+, ion karbonat CO3-2, ion klorida Cl-1, ion amonium NH4+. Perubahan materi. Perubahan materi ada dua jenis. Yang pertama perubahan fisis, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisis. Yang pertama ada es mencair. Ya. Kemudian ada air yang menguap, air yang membeku, beras digiling menjadi tepung, lampu pijar menyala, memisahkan bensin dari minyak mentah. Jadi ini terjadi perubahan secara fisik. Kita masuk ke perubahan wujud. Yang pertama, kita cari poin pertama. Poin pertama tanda panah ke atas, yaitu ketika kondisinya padat ke cair itu namanya mencair. Sedangkan yang kedua, ketika posisi cair ke padat berarti dia membeku. Dan posisi ketiga, cair menjadi gas itu menguap. Sedangkan posisi keempat yaitu ketika gas berubah menjadi cair itu namanya mengembun. Nah, sedangkan untuk padat ke gas itu namanya menyublim. Sedangkan dari gas ke padat itu namanya menyublim juga. Ya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Bereaksi artinya berubah menjadi. Zat yang bereaksi disebut sebagai bereaksi atau reaktan, sedangkan hasil reaksi disebut sebagai produk. Contoh, besi dan oksigen ketika bereaksi itu membentuk karat besi. Nah, reaktannya apa? Yaitu besi dan oksigen. Produknya apa? Itu adalah karat besi. Berlangsungnya reaksi kimia biasanya ditandai dengan suatu perubahan yang dapat diamati. Di antaranya adanya terbentuk gas, menghasilkan endapan, terjadi perubahan warna, ataupun terjadi perubahan suhu. Contoh daripada perubahan kimia atau reaksi kimia, misalkan kertas yang terbakar, makanan yang membusuk, besi berkarat, beras dimasak menjadi nasi, ataupun membuat sabun dari minyak kelapa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.